Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Zi. Terima kasih kepada teman-teman yang masih setia menonton video-video Kang Zi. Khususnya buat teman-teman yang masih penasaran atas hilangnya Muhammad Gibran Ar-Rasyid, pendaki umur 12 tahun yang hilang di Gunung Guntur. Jadi dari awal dinyatakan Gibran ini hilang, yaitu pada hari Minggu, sampai sekarang ini sudah 4 hari dalam pencarian. Tapi belum juga ada hasil. Sebenarnya kemana Gibran ini? 4 hari bukanlah waktu yang lama jika dibandingkan dengan kasus-kasus yang lain. Salah satu contohnya adalah kasus hilangnya Alfi Kurniawan di Gunung Lawu. Kenyataannya sampai sekarang belum juga ditemukan. Namun waktu 4 hari ini saya yakin sudah benar-benar membuat kedua orang tuanya maupun keluarga-keluarga dan orang dekatnya ini sudah sangat-sangat sedih sekali. Ditambah lagi para relawan yang sudah bekerja keras melakukan pencarian di Gunung Guntur sana. 4 hari ini adalah waktu yang benar-benar sudah menguras tenaga. Karena itulah di awal video ini saya ingin mengajak teman-teman yang saat ini menonton video ini, marilah kita berdoa untuk Dek Gibran yang saat ini hilang di Gunung Guntur. Marilah kita doakan, kita tata hati kita benar-benar tulus memohon kepada Allah. Jika memang Dek Gibran ini di Gunung Guntur sana sudah melakukan kesalahan sehingga dia ini hilang di sana, semoga kesalahannya ini segera diampuni oleh Allah. Kemudian jikapun atas hilangnya Gibran ini ada sangkut pautnya dengan makhluk gaib yang ada di sana, mungkin bisa jadi hilangnya Gibran ini ditutupi oleh sosok gaib di Gunung Guntur. Semoga Allah ini segera membukakan sehingga Gibran ini segera ditemukan oleh para relawan yang saat ini sedang melakukan pencarian. Dan yang paling penting adalah ditemukan dalam keadaan sehat walafiat. Kepada teman-teman yang muslim, marilah kita sejenak membacakan Al-Fatihah sekali saja. Kemudian untuk teman-teman yang non-muslim, silahkan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Jadi gini ya teman-teman, ini menurut saya pribadi, hilangnya Gibran di Gunung Guntur sana ini ada sedikit keanehan. Karena apa? Karena seperti pada video yang sudah saya angkat maupun berita-berita di luar sana yang keluar dari awal sejak Gibran ini hilang, di situ diceritakan bahwa pada saat si Gibran ini lebih memilih diam di tenda daripada ikut teman-temannya ke puncak sana. Di tempat yang sama yaitu di pos 3 ini ada satu perempuan yang kebetulan juga tidak ikut rekan-rekannya ke puncak. Jadi pada saat hilangnya Gibran di sini ada 2 orang, Gibran dan si perempuan ini tadi. Si perempuan ini pernah ditanya oleh teman-temannya si Gibran. Dia mengaku dia tidak tahu keberadaannya si Gibran. Yang dia ingat hanyalah tadi dia ini sempat menawarkan makan kepada si Gibran. Hanya saja si Gibran ini menolak. Tapi apakah keberadaan si perempuan ini hanya cukup sampai di situ saja interogasinya? Saya rasa perempuan yang saat itu satu lokasi dengan Gibran di pos 3 ini satu-satunya yang akan menjadi saksi. Meskipun si cewek ini mungkin tidak dapat memberikan informasi 100%, setidaknya atas informasi yang dia berikan ini dapat menjadikan dasar para petugas dalam melakukan pencarian di area pos 3 sana. Maksud saya begini, saya bukannya menyalahkan si perempuan ini tadi, enggak. Jadi gini, jika kita mengolah dari kronologi, pada saat yang lain ini ke puncak, yang ada di pos 3 ini kan hanya si Gibran dan si cewek ini. Siapa tahu si cewek ini pernah mendengar setidaknya pada saat Gibran ini keluar tenda atau berjalan keluar. Dapat kita bayangkan ketika di tengah hutan, di satu area di situ hanya 2 orang. Saya yakin aktivitas apapun yang dilakukan oleh salah satu di sana, ini yang satunya juga mendengar. Entah itu pada saat Gibran ini keluar tenda, dia berjalan pasti menginjak ranting. Dan dari situ kan dapat kita korek kemana arah perginya. Kecuali kalau memang pada saat itu si cewek ini fokus lagi mainan HP. Mungkin dia tidak tahu apa aktivitasnya si Gibran. Jadi tujuan saya ini adalah mengingatkan ya teman-teman. Karena si perempuan ini memang satu-satunya saksi yang berada di lokasi. Bisa saja petugas ini mencari alamatnya melalui informasi yang ada di base camp sehingga
para petugas ini dapat menginterogasi si perempuan ini tadi. Kecuali para petugas ini sebenarnya sudah menginterogasi si cewek ini tadi, hanya saja tidak dipublikasikan. Itu di luar sepengetahuan saya. Kemudian untuk keanehan yang kedua, saya yakin teman-teman masih ingat. Setahun yang lalu pernah terjadi kasus yang sama. Pendaki yang bernama Afrizal umur 16 tahun ini juga sempat hilang di pos 3 Gunung Guntur ini. Dan kronologinya hampir sama. Kesamaannya adalah sama-sama ngecamp di pos 3 Gunung Guntur dan sama-sama hilang saat berada di tenda. Untuk kronologinya si Afrizal, ini saat itu ngecamp di pos 3. Di malam harinya, Afrizal berikut teman-temannya ini sempat begadang sampai sekitar jam 2 malam. Setelah begadang, Afrizal berikut teman-temannya ini tidur. Nah, di waktu subuh kurang lebih sekitar jam 5, salah satu temannya Afrizal ini bangun. Pada saat bangun subuh inilah, dia mendapati Afrizal ini sudah tidak ada di tenda. Sampai akhirnya dilakukan pencarian dan Afrizal ini berhasil ditemukan di hari berikutnya. Afrizal ini ditemukan oleh seseorang di dekat batu besar di sebuah mata air. Dan anehnya adalah Afrizal ini ditemukan dalam keadaan telanjang. Jadi gini ya teman-teman, saya ingin sedikit bercerita. Saya kan tinggal di Jawa Timur. Jadi di sini dulu itu juga pernah ada kasus yang sama. Di mana ada seorang laki-laki ini hilang. Di saat dia ditemukan, dia ini ditemukan dalam keadaan telanjang juga. Kita sebagai orang Jawa ini tidak bisa lepas dari yang namanya kegaiban. Terlebih agama Islam sendiri sudah mengajarkan bahwa kita sebenarnya hidup ini berdampingan dengan makhluk gaib. Tidak dapat dipungkiri hilangnya Afrizal ini mungkin kronologinya sama persis dengan apa yang akan saya ceritakan. Jadi di Jawa Timur itu dulu ada kejadian, seorang laki-laki hilang. Di saat dilakukan pencarian, laki-laki ini berhasil ditemukan di sebuah tempat yang memang terbilang angker. Di situ dia ditemukan dalam keadaan tidak memakai pakaian. Begitu orang ini menceritakan apa yang dialami selama dia ini hilang, ini memang masih ada hubungannya dengan dunia gaib. Jadi saat itu dia ini merasa bertemu dengan sosok yang cantik. Kemudian dia ini diajak ke rumahnya. Di tempat tinggalnya si cewek ini dia mengatakan bahwa di situ sempat terjadi adegan berkembang biak. Karena itulah pada saat dilakukan pencarian dia ini ditemukan dalam keadaan tidak menggunakan pakaian. Kesamaan dengan kasus hilangnya Afrizal setahun yang lalu di pos 3 Gunung Guntur, ini sama-sama ditemukan dalam keadaan tidak menggunakan pakaian. Apakah mungkin sumber mata air tempat ditemukannya si Afrizal ini adalah sangat kental dengan gaib? Bisa jadi. Selanjutnya adalah orang yang sudah menemukan Afrizal pada saat hilang di pos 3 Gunung Guntur. Orang ini bernama Bapak Entis Sutisna. Tapi maaf, ini bukan Kang Sule ya. Jadi Bapak Entis Sutisna ini umurnya 60 tahun. Menurut berita yang beredar, Bapak Entis Sutisna ini profesinya adalah tukang parkir. Jadi pada saat si Afrizal ini hilang, dia ini merasa terpanggil untuk ikut melakukan pencarian. Sampai akhirnya di situ beliau ini melakukan tawasul, meminta petunjuk kepada Allah, sampai akhirnya pada saat dia ini mendekat di mata air ini, dia memanggil namanya Afrizal. Dan pada saat itu juga Afrizal ini menyaut. Disitulah kronologi ditemukannya Afrizal. Dan atas hilangnya Afrizal, kenapa tidak mencoba untuk menemui orang ini tadi? Gini ya teman-teman, sebagai orang Jawa saya punya pikiran begini. Atas hilangnya Gibran, saya yakin keluarga maupun orang-orang terdekatnya ini sudah melakukan ikhtiar. Baik itu berdoa, menanyakan kepada kiai maupun orang-orang pinter di sana. Jadi apa salahnya jika pihak yang bersangkutan ini meminta tolong kepada Bapak Entis Sutisna ini tadi. Siapa tahu lewat Bapak Entis Sutisna ini Allah memberikan petunjuk. Kemudian selanjutnya adalah firasat yang dirasakan oleh orang tuanya Gibran ini sebelum Gibran ini hilang. Di awal keberangkatan Gibran di rumah ini memang tidak terjadi hal-hal aneh ataupun firasat yang diterima oleh kedua orang tuanya. Tetapi
pada hari Sabtu sore saat si Gibran ini sudah berada di pos 3, ternyata Gibran ini sempat menghubungi kedua orang tuanya. Menurut penuturan bapaknya Gibran, Gibran ini sempat video call dengan bapaknya. Namun di dalam video call-nya ini ada kejanggalan. Yang mana bapaknya ini mengatakan, kok sepertinya yang telepon ini udah kayak bukan Gibran. Terakhir kontak sama keluarga, sama saya, sama ibunya itu pada hari Sabtu setelah berangkat itu? Maghrib. Setelah berangkat, setelah mendaki? Setelah berangkat, dalam pendakian dia di gunung. Ya. Saat masih ada sinyal mungkin ya? Masih ada sinyal, video call gitu kan. Cuman di sana udah tampak keanehan menurut saya, yang mana seperti bukan anak saya gitu, dari roman-roman wajah beliau itu. Saat kalau video wajah call anak saya cuman kok adem banget gitu, romannya itu adem, dingin gitu kan. Gimana, kata saya, abang, Ujang, saya jarang nggak pernah panggil ke anak saya Mama. Ujang gitu, cuman melihat cemas banget saya panggil, aduh Ujang, kunaon eta nih, kucel banget wajah kamu, kusut banget. Nah, saudara kita itu kan semangat nah, gitu. Gelagat yang menunjukkan keanehan pada si Gibran pada saat video call. Itulah firasat yang dirasakan oleh orang tuanya Gibran. Ya, sekali lagi teman-teman, marilah kita doakan semoga Gibran ini segera ditemukan dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Kemudian untuk keluarga ini diberikan kesabaran dan ketabahan. Dan untuk para relawan, polisi maupun siapa saja pihak-pihak yang ikut melakukan pencarian ke Gunung Guntur sana, semoga tetap diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga pencarian yang dilakukan ini dapat maksimal. Amin amin ya robbal alamin. Saya Kang Zi dari lereng Laut Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.